Hamba Tuhan, saya undang kita semua, kita bangkit berdiri bersama dengan penuh sukacita. Kita akan sama-sama datang di hadapan hadirat Tuhan. Mari tundukkan kepala kita bersama. Bapa, kami sangat bersyukur kebaikan-Mu selalu menyertai kami. Dari hari ke hari melimpahkan kasih anugerah-Mu buat kami. Dan yang ada dasar buat kami sama-sama untuk kami menaikkan segala pujian sembah kami bagi Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari datang di hadapan Tuhan yang penuh kerinduan. Berikan pengagungan pujian-Mu bagi Raja. Sama-sama dengan pujian yang kita katakan bersama. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semaya ada hikmat-Mu tiada terselami. Katakan kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari lebih lagi dengan pujian dikatakan, oh sungguh indah, sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semaya ada hikmat-Mu, ada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Amin. Kau sungguh indah, tiada tara, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari lebih lagi sama-sama katakan ku kagum, ku kagum. Kami hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
kagum Engkau, kami kagum, ku kagum Engkau, Engkau sembah Dia. Oh, haleluya. Segala pujian, segala pengagungan hanya bagimu. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak kami sembah. Tinggikan namamu selamanya, kami sembahkan. Oh, segala pujian, segala sembah hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada taranya kasih-Mu, tiada taranya kebaikan-Mu, selalu melimpah bagi kami, selalu menyertai kami, selalu Kau limpahkan. Allah yang begitu setia Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau kenyangkan kami segala kebaikan-Mu, Kau kenyangkan kami dengan segala anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Mari sama-sama katakan, Dia Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa, amin. Yang berkuasa, Dia layak dan layak disembah. Ku agungkan Tuhan, katakan Yesus Tuhan, Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa. Dia layak dan layak disembah. Serukan sama-sama, katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, katakan, Kau layak disembah Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Berikan suara-suara bagi Raja kita, haleluya. Tetapi kita bagi dengan sukacita dengan pujian ini, maka hanya bagi Dialah segala pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita.
bersuka cita karena kebaikan Dia. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, bersorak-sorak hai umat Tuhan. Katakan kudus dan mulia, kudus dan mulialah namanya. Besarkan kuasanya, besarlah kuasa, ajaib, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersorak, amin. Bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulia, kudus dan mulia namanya. Yes. Besarlah kuasa, katakan ajaib, segala perbuatannya, amin. Berkuasa selama-lamanya. Semua bagi Dia, bagi Dia, amin. Yang bertata, Dia yang layak terima segala yes, pujian bagi Dia yang memerintah. Oh, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu, Sang Raja. Haleluya. Lebih lagi dengan pujian ini bersama, bersorak bagi Dia. Haleluya. Sama-sama katakan yes. Bersorak-sorak hai umat Tuhan. Katakan kudus, kudus dan mulialah namanya. Besarlah, besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang bertata, amin, yang layak terima segala pujian. Oh yeah, yang memerintah surga bumi sujud menyembah. Lebih lagi sama-sama katakan bagi Dia yang bertata, amin, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang memerintah. Surga bumi sujud menyembah Dia. Surga bumi sujud menyembah Dia. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu, bagi Dia. Haleluya. Berikan suara bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Kita hari ini ketemu lagi, berjumpa lagi dalam perlindungan Tuhan. Tentunya saya percaya bahwa semua kita sekalipun sebagai orang percaya tidak pernah terlepas dari tantangan. Tapi saya percaya bahwa semua kita selalu berkemenangan karena kita punya Tuhan yang besar. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, minta Tuhan tolong kita supaya pesan yang disampaikan bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini untuk kesempatan kami boleh beribadah dan boleh bersekutu serta boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya apapun yang hamba sampaikan adalah isi hati Tuhan bagi umat-Mu, menguatkan, menyegarkan dan membangkitkan semangat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini di dalam pengurapan dan tuntunan Roh Kudus. Selalu dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Hari ini saya ajak kita untuk buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yakobus pasal 5. Ada beberapa ayat yang saya ingin untuk kita baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab saudara sejenak, karena di PowerPoint saya ini cuma ada satu ayat yang ke-15 saja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dulu di Alkitab saudara Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 maksud saya, sampai ayatnya yang ke-18 saya baca untuk kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Bapak Ibu sering kasih Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah saya hari ini adalah doa yang lahir dari iman. Kita harus mengakui bahwa doa orang Kristen atau doa orang benar, Alkitab mencatat di ayat yang ke-16 tadi, itu besar kuasanya. Nah, kalau kita mempelajari tentang doa orang benar, maka kadang-kadang ada beberapa orang Kristen yang belum mengerti arti kata orang benar, karena yang mereka tahu adalah mereka orang berdosa. Yang mereka tahu adalah mereka itu masih jatuh dalam dosa, masih penuh dengan keterbatasan dan seringkali menyakiti hati Tuhan. Sehingga mereka tidak berani menyebut diri mereka itu orang benar, orang Kristen, ya cukup seperti itu saudara ya. Tidak berani menyebut diri mereka orang benar karena mereka merasa mereka adalah orang yang berdosa. Tapi ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa setiap kita, siapapun dia, termasuk pendeta sekalipun, apapun gelar yang dia sudah pernah dapatkan, belajar sampai kemanapun juga, dan sekuat apapun pemahamannya tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, dia pasti punya kelemahan. Itulah sebabnya kita semua perlu yang namanya Tuhan, kita semua perlu yang namanya penebusan, kita semua perlu yang namanya pengampunan dosa, supaya kita dibenarkan. Sehingga doa orang benar itu bicara tentang orang-orang yang sudah diampuni dosanya, orang-orang yang sudah diampuni pelanggaran mereka, dan orang-orang yang sudah dibaharui hubungan mereka dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Dan ini bicara tentang pengorbanan Yesus yang sudah mengerjakan itu semua di atas kayu salib. Bapak Ibu sering kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu yang suka media sosial hari ini, ada terkenal salah satu toko yang ada di Indonesia, bukan toko saudara ya, seorang yang namanya, yang hari-hari ini sangat-sangat fenomenal sekali, itu penganut yang namanya Kristen progresif. Salah satu pernyataannya adalah orang baik itu, ini saya simpulkan saja ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya. Orang baik itu Tuhan tidak mungkin jahat memasukkan dia ke dalam neraka sekalipun dia tidak percaya Yesus. Jadi orang baik itu pasti masuk surga sekalipun dia tidak percaya Yesus. Nah, ini konyol Bapak Ibu. Ini pemahaman Kristen yang setengah-setengah, sehingga kita berani berkata bahwa orang yang punya pemahaman seperti ini itu bukan Kristen. Yang mengaku Kristen tapi bukan Kristen, karena itu bukan ajaran Alkitab. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan bahwa kita menjadi selamat itu, kita masuk surga itu, kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik. Karena kalau orang masuk surga itu karena perbuatan baik, mustahil. Siapa di antara kita manusia yang berani berkata bahwa saya ini sempurna, baik, dan kemudian saya masuk surga? Saudara, kesalahan itu ini bukan hanya bicara tentang perbuatan bunuh orang, perbuatan korupsi, perbuatan berzina, dan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya yang sangat-sangat mengerikan, baru itu saudara kategorikan dosa, dan kemudian saudara tidak melakukan itu, saudara berpikir saudara benar. Saudara tidak. Ketika saudara berpikir jelek saja itu dosa.
Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan tahu bahwa mustahil kalau kita itu bisa diselamatkan karena perbuatan baik kita. Itulah sebabnya Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan karena hasil usahamu, tapi murni adalah pemberian Tuhan. Jadi hari ini senang kasih Tuhan, perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya adalah ini senang kasih Tuhan. Saudara, orang yang tidak punya Tuhan itu mereka berbuat baik supaya mereka masuk surga. Beda sama kita berbuat baik karena kita sudah terjamin keselamatan kita sudah masuk surga, kita sudah dibenarkan. Jadi berbuat baik itu bukan supaya masuk surga, tapi karena sudah. Haleluya. Jadi hari ini saya kasih Tuhan itu perbedaannya. Makanya sekali lagi, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebaik-baiknya saudara, sehebat-hebatnya saudara dalam melakukan kebaikan, kalau saudara tidak berani mempercayakan hidupmu pada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, sebagai pengantar antara saudara dengan Bapa, sebagai penebus atas dosa-dosamu, maka saudara jangan mimpi tentang surga. Oke lah, boleh mimpi tentang surga, tapi surga yang lain saudara ya, bukan surga yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi hari ini kembali kepada firman Tuhan, karena saya lihat itu sangat fenomenal, jadi saya coba sampaikan di pendahuluan saja bahwa itu adalah ajaran sudah pasti sesat, tidak benar. Keselamatan tidak ada di luar Yesus. Amin saudara. Nah hari ini saya kasih kembali kepada firman Tuhan, doa yang lahir dari iman. Ayat yang ke-15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kendati demikian orang percaya, orang Kristen, ada beberapa contoh Alkitab menuliskan, sekalipun ada yang memang bukan kategori orang Kristen, tapi kadang-kadang itu menjadi kebiasaan kita. Nah apa yang menggerakkan kita untuk berdoa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi yang pertama itu adalah sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi yang menggerakkan orang berdoa itu adalah untuk memuaskan hawa nafsunya dia. Waktu dia sudah punya mobil di rumah, tapi dia lihat tetangga beli mobil, saya juga berdoa lah saya punya Tuhan yang besar. Supaya apa? Supaya ketika tetangga lihat dia beli mobil baru lagi, tetangga merasa iri dengan dia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa juga benar saudara kasih Tuhan, tapi bisa juga itu karena untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi saudara kasih Tuhan, apakah yang saudara doakan hari ini adalah kebutuhan saudara, ataukah motivasi saudara adalah untuk memuaskan keinginan daging saudara, untuk memuaskan keinginan-keinginan saudara yang sekalipun bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jadi jangan pernah berdoa untuk memuaskan hawa nafsu saudara. Tapi yang kedua adalah apa yang menggerakkan orang untuk berdoa, orang percaya tentunya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya mereka dilihat orang, dan aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi yang kedua adalah ternyata motivasi orang yang berdoa itu ada juga yang seperti ini. Mereka berdoa, mereka rajin gereja, mereka rajin menara doa, mereka rajin ikut kegiatan-kegiatan rohani supaya itu dilihat orang. Ternyata ada juga yang begini saudara yang kasih Tuhan. Jadi ternyata Alkitab juga mencatat bahwa mereka itu sudah mendapatkan upahnya. Apa itu upahnya? Upahnya adalah itu dia saudara. Mereka sudah dipuji, wih keren dia ya. Itu Pak Demos itu paling baik betul, paling rajin. Itu upahnya. Sudah mendapatkan pujian dari manusia. Tapi tentu tidak dapatkan upah dari Tuhan. Jadi sering kasih Tuhan, jangan sampai yang menggerakkan kita untuk semangat berdoa, yang menggerakkan kita untuk semangat hidup dalam hal-hal rohani, rajin beribadah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu supaya dilihat orang. Alkitab mencatat kalau saudara lakukan itu, upahnya saat itu saudara dapatkan. Orang akan berkata engkau baik, engkau luar biasa. Tapi ternyata motivasi hatimu itu tidak akan mendapatkan apa-apa.
dari Bapamu yang di surga. Jadi yang kedua adalah itu. Tapi yang ketiga adalah selain kasih Tuhan, apa yang menggerakkan orang Kristen untuk berdoa? Maksud saya bukan semua orang Kristen tentunya saudara ya, bahwa ada juga yang seperti ini. Dan saya berdoa supaya ini bukan kita. Kalau seandainya itu pun kita, maka pastikan itu salah dan kita perlu tinggalkan. Nah, Lukas pasal 18 ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Seperti tetanggaku, seperti yang ada di sebelah sana, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan seperti pemungut cukai ini. Nah, sering kasih Tuhan, ada juga orang yang berdoa, itu motivasinya adalah karena dia merasa dirinya paling benar. Nah, dia merasa dirinya itu paling rohani dari orang lain. Itulah sebabnya dia semangat berdoa, kadang-kadang katanya dibuat-buat, Bapa di surga. Haleluya. Pak Wahyu seringkali bilang, anakmu di bumi jauh sekali, biar bumi akan berlalu, tetapi langit dan bumi akan tetap. Jadi sering kasih Tuhan Yesus Kristus yang berikut adalah ternyata motivasi orang adalah untuk dilihat oleh orang, motivasi orang untuk memuaskan hawa nafsu, memotivasi orang adalah ternyata karena dia merasa dirinya lebih rohani daripada orang lain. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk sederhana saja, doa yang lahir dari iman, bukan lahir dari motivasi hati yang salah. Alkitab mencatat bahwa akan menyembuhkan orang sakit. Nah, apa itu doa yang lahir dari iman, saudara kasih Tuhan? Yang pertama di bagian bawahnya, saudara kasih Tuhan, bukan yang catatan kuningnya, menggunakan otoritas atau kuasa yang Bapa sudah percayakan kepada kita waktu kita sudah akil balik atau kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Jadi maksudnya adalah langsung berkata kepada gunung itu. Alkitab mencatat di Markus pasal 11 ayat yang ke-23 itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya apa yang dikatakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ini bukan tentu bicara tentang kehebatan orang saudara, tapi bicara tentang kehebatan ucapan itu. Kehebatan ucapan yang bukan di backup oleh perkataan manusia, tapi di backup oleh surga. Sehingga saya catat di situ adalah menggunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita orang percaya, apalagi orang yang kurang dewasa imannya, sering kasih Tuhan, kita bisa lihat dalam contoh sehari-hari. Kalau saya sama anak-anak saya, misalnya ada yang paling besar itu sudah usia 18 tahun dan tahun ini sudah tamat SMA, dan yang paling kecil itu baru kelas 1 SD. Tentu perbedaan keduanya itu berbeda. Yang satunya yang paling kecil itu mau mandi saja minta tolong Papa, atau kadang-kadang pergi ke kamar mandi saja, Papa saya mau pergi pipis atau segala macam. Itu dia masih izin dulu, lapor Papa dulu. Nah, tetapi yang paling besar itu semua masalahnya dia, mulai PR apa segala macam, ada tugas-tugas, dia tanpa minta tolong Papa dia langsung eksekusi menyelesaikannya karena dia sudah punya kemampuan. Nah, seperti itulah kita sama Bapa kita di surga. Bukan berarti bahwa ketergantungan kita dengan Bapa itu dihabis atau selesai, atau kita tidak perlu lagi bergantung pada Bapa, tidak. Ini bicara tentang betapa yakinnya kita bahwa Bapa itu mengasihi kita. Haleluya. Saya catat di sini bahwa ciri orang yang dewasa iman itu adalah tidak lapor Bapa, tapi langsung selesaikan masalahnya sendiri. Nah, artinya begini, saya kasih Tuhan, bukan berarti tidak bergantung sama Bapa lagi, tapi karena sudah bergantung sama Bapa, sudah yakin akan kebaikan Bapa, sudah yakin akan penyertaan Bapa, sudah yakin akan pembelaan Bapa, dia sudah pengalaman bersama dengan Bapa sudah sekian lamanya, begitu banyak perbuatan-perbuatan Bapa dalam hidupnya itu dia sudah alami, sehingga dengan yakin dia berkata, hai masalah, aku punya Bapa, aku punya Tuhan, aku punya pembela yang besar. Kira-kira seperti itu maksudnya. Jadi yang pertama adalah doa yang lahir dari iman adalah doa yang langsung eksekusi masalah, yang langsung memperkatakan dan percaya bahwa Bapa ada di belakangnya dia, percaya bahwa Bapa akan mengerjakan semua permintaan anak-anaknya itu. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sederhana adalah ini bicara tentang kuasa perkataan dari orang-orang percaya. Amin saudara. Kadang-kadang kalau kita dihadapkan dengan masalah dan kemudian secara spontanitas saudara melakukan doa-doamu secara profetik. Haleluya. Saya seringkali melakukan itu. Jadi ketika saudara punya masalah, sekalipun Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan, apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Tapi kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu sehingga kasih Tuhan bahwa memang kita harus langsung perkatakan perkataan iman. Amin saudara. Nah, perkataan iman itu selalu dibela oleh Tuhan, karena yang saudara atas namakan itu bukan manusia tapi Tuhan. Amin saudara. Saudara coba dengarkan atau baca kisah-kisah tentang, misalnya tentang Daud, saya kasih Tuhan. Waktu dia dihadapkan dengan Goliat, dia mengucapkan perkataan-perkataan iman. Dan waktu sebelum dia mengucapkan perkataan-perkataan iman, dia cerita sejenak dulu pengalamannya dia, bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang pernah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Maka Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Dan kemudian dia berkata, perkataan imannya adalah begini, bahwa hari ini aku membunuh engkau dan akan membinasakan engkau dan tentara-tentara Filistin ini. Itu sebuah perkataan iman, dan Tuhan turun tangan. Tuhan berperang menggantikan mereka. Tuhan membela Daud. Itu bukan soal keahlian Daud, sekalipun Daud bukan orang kaleng-kalengan saudara, dia memang ahli untuk soal ahli-ahli. Tapi untuk urusan sekali tembak raksasa mati itu, saya yakin itu adalah lemparan karena urapan Tuhan. Amin saudara. Itu lemparan dengan iman dan kasih Tuhan, sehingga yang mustahil, yang tidak mustahil, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan kemudian terjadilah yang namanya mujizat pembelaan Tuhan. Di kehidupan kita saudara, sebetulnya raksasa-raksasa kehidupan itu adalah kesempatan kita praktek firman Tuhan. Amin. Perkatakan. Amin saudara. Sebab dengan saudara perkatakan, maka saya percaya bahwa surga bela, dan akhirnya saudara akan melihat perbuatan Tuhan yang hebat, ajaib dalam hidup saudara terjadi. Apapun masalahmu, entah itu kan masalah keuangan, saudara cuma perkatakan, Tuhan saya perlu 1,4 M. Di dalam nama Yesus aku percaya engkau sanggup menyediakannya. Tuhan aku perlu kesembuhan, kakiku seringkali asam-asam. Aku percaya dalam nama Yesus kaki ini engkau tidak asam-asam lagi. Tapi engkau diberkati, engkau sehat di dalam nama. Saya percaya bahwa itu akan terjadi di kehidupan saudara. Amin saudara. Yang kedua adalah doa yang lahir dari iman adalah tidak disertai dengan kebimbangan. Kita lihat sama-sama dulu ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ada kaitannya yang pertama. Nah, jadi tidak disertai dengan kebimbangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat firman Tuhan dalam kitab Yakobus bahwa orang yang mendua hati itu tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupnya dia. Bahkan Yesus berkata bahwa tidak ada orang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau orang mengabdi kepada dua Tuhan itu bicara tentang orang yang bimbang. Dia ragu-ragu dengan yang satu, akhirnya diambil dua-duanya saudara. Nah, sedang kasih Tuhan, kebimbangan itu bicara tentang ketidakpercayaan. Haleluya, keraguan-raguan, kurang yakinnya kita akan sesuatu yang kita dapatkan sehingga kita cari pertolongan lain. Saya percaya dalam contoh dalam kehidupan nyata kita, ketika saudara misalnya menantikan sesuatu yang saudara rasa kayaknya kurang yakin ini, saya perlu cari cara lain. Itu seringkali terjadi. Jadi bicara tentang kebimbangan atau keraguan tentang Tuhan itu bicara seperti itu. Kadang-kadang kita kurang yakin dengan Tuhan, apakah dia sanggup menolongnya atau tidak ini. Nah, kita lihat sama-sama dulu catatan saya ini. Kalimat jangan bimbang di ayat yang kita baca tadi itu adalah percaya bahwa kamu telah menerimanya. Percaya bahwa kamu telah menerimanya. Ini bicara tentang sebuah pernyataan iman juga sebetulnya. Jadi kita usah berdoa minta jodoh,
percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Yang perlu jodoh katakan amin. Saudara cari pekerjaan dan saudara berdoa, Tuhan saya perlu pekerjaan. Kau percaya engkau akan sediakan bagi saya. Percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Engkau berdoa dalam keadaan sakit dan hari ini engkau lakukan dengan iman. Engkau percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Haleluya. Itulah yang bicara tentang ketika kita berdoa kepada sumber atau tempat di mana kita minta itu Bapa kita yang ada di surga, maka kita percaya Dia sanggup menolong kita, Dia selalu punya cara untuk menolong kita dan tidak ada yang bisa menggagalkan Dia untuk menolong kita. Amin saudara, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Sekali lagi, saudara dan saya punya sumber yang hebat. Amin saudara, Bapa itu bicara tentang sumber. Jadi saudara dan saya punya sumber yang tidak terbatas. Apabila hubunganmu dengan Dia itu terjalin baik, saudara baharui setiap hari, saudara perbaiki hidupmu setiap hari, hatimu, pikiranmu, semua saudara selaraskan dengan Dia setiap hari, hidup dalam pertobatan setiap hari, maka saya percaya bahwa tidak ada doa-doa yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Amin saudara, Dia sanggup untuk menolong kita. Amin saudara. Yang kedua adalah tidak bimbang, artinya bicara tentang izin kasih Tuhan. Ampunilah dahulu sekiranya barang sesuatu, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi ini bicara juga tentang yang Yesus ajarkan pada kita waktu Dia mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Dia diakhiri dengan begini bahwa, dan ampunilah, dalam poin Bapa kaminya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang. Nah, kemudian setelah diamin, Dia menegaskan kembali, karena apabila kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kesalahan kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga pun tidak mengampuni kesalahan kamu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan ragu untuk mengampuni kesalahan orang. Amin. Jangan bimbang ketika setan bilang begini, buat apa kau ampuni dia? Dia pun perbuatan terlalu sakit. Kau perlu kasih pelajaran kepada dia supaya dia tahu diri juga, saudara, yang menderita kita. Jadi sekali lagi saya catat di sini adalah jangan bimbang untuk mengampuni kesalahan orang, karena sudah pasti kalau saudara mengampuni, Bapa di surga mengampuni saudara, saudara tidak mengampuni, saudara menderita sendiri. Nanti suatu ketika saudara akan sakit dan kemudian saudara hidup menderita. Dan yang pasti adalah Bapa di surga tidak mengampuni saudara. Jadi hari ini saya kasih Tuhan, mari praktekkan firman Tuhan, lakukan doa-doamu itu. Jangan dengan biasa-biasa saja. Dan pertama adalah perkataan iman. Dan yang kedua adalah jangan ada kebimbangan. Percayalah, saudara dan saya punya Bapa yang baik, Tuhan yang besar, Allah yang perkasa, yang satu pun tidak bisa menggagalkan Dia, karena Dia sanggup menolong saudara dan saya, dan Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita akan masuk dalam perjamuan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan, mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan kami bersyukur, kami diteguhkan bahwa kehidupan doa kami perlu kami baharui, dan kami juga percaya bahwa doa orang benar itu bukan doa yang sembarangan, besar kuasanya, dijawab oleh surga, dan kami semua pasti akan mendapatkan apa yang kami doakan. Hari ini kami percaya sungguh itu, karena Engkau berkata dalam firman-Mu, dan itu ya dan amin. Kami punya Tuhan yang bukan Tuhan yang pembohong, bukan Tuhan yang lemah, tapi Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi kami yang berdoa, berharap dan percaya kepada Engkau. Hari ini berkati roti dan anggur ini Bapa, layakkan kami semua untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu angkat roti di tangan kanan saudara. Seperti yang lalu-lalu saya ketika mendapatkan bagian untuk memimpin perjamuan, selalu saya ingatkan bahwa waktu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus, Dia berkata bahwa lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Waktu saudara ingat Tuhan Yesus, saudara ingat pengorbanannya di atas kayu salib,
Dia mati menggantikan saudara, sakitmu disembuhkan, dosamu diampuni, dan bahkan penderitaannya menggantikan engkau dan saya. Percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa roti yang saudara angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Makan bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Mulai sekarang jangan ragu bahwa dosamu tidak bisa diampuni Tuhan. Jangan berpikir engkau terlalu hancur, engkau terlalu bobrok, engkau terlalu menyakiti hati Tuhan dan tidak layak diampuni. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuncinya sederhana. Apabila engkau mengaku dosamu, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala kesalahan dan dosa saudara. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa cawan yang saudara angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu letakkan cawan saudara dan kita berdoa bersama-sama. Hari ini Bapak hamba selesai bicara, tapi hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu. Jadikan doa kami bukan doa yang biasa-biasa lagi. Hancurkan keraguan kebimbangan kami. Hancurkan kekerasan hati kami yang tidak mau mengampuni orang bersalah kepada kami. Karena itu adalah penghambat doa-doa kami kehilangan kuasanya. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang tidak bimbang dan tidak ragu. Dan suka melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kami. Sebab dengan demikian kami akan melihat, haleluya, hidup kami akan diwarnai dengan mujizat, kebaikan dan ledakan-ledakan mujizat terjadi di hidup kami. Karena Tuhan ada bersama kami. Kuasa doa kami sangat dahsyat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan kami mulai minggu ini bersama Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya. Haleluya. Dibela, disertai oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara semuanya. Shalom, shalom, shalom.